bahwasanya ada dua hal yang harus dibedakan, kelompok salafi sama manhajus salaf. Kewajiban setiap muslim itu ya, ngikuti manhajus salaf, yang jadi parameter hidupnya itu sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, kemudian anti bid'ah. Anti bid'ah. Nah, sudah itu salafi. Nah, oke. Ini tadi ngobrol tentang kuliahnya, tentang pengajiannya dan segala macam. Terus kemudian ada yang kalau belakang-belakang mungkin ada yang bilang begini, Ustaz. Saya ingin Ustaz saya kembali lagi. Kira-kira kan gitu. Ya. Ini kan siapa yang pergi gitu. Ini kan lihatnya kan kok lebih kuat ke UIN-nya ini ketimbang ke jamaah pengajiannya. Itu gimana dengan pergeseran? Nggak tahu namanya pergeseran atau bukan pergeseran. Nanti jenengan sendiri yang menjelaskan. Itu dimulai kapan? Atau bagaimana proses yang biasanya kan diasosiasikan yang namanya dakwah salafi itu cenderung eksklusif, tertutup. Terus jenengan sekarang dipersepsi sebagai dai yang lebih terbuka dengan kelompok yang lain. Meskipun kalau tadi dilihat riwayatnya kan sejak kecil sudah biasa dengan perbedaan gerakan atau harokah atau organisasi gitu. Iya. Kalau di masa dewasanya ini gimana proses apa itu namanya yang dilihat orang sebagai pergeseran itu? Oh ya, ya sebenarnya didudukkan dulu. Jadi kalau sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di Sarah beliau untuk Arba'in, disampaikan ketika membahas hadis Irbat bin Sariyah, bahwasanya ada dua hal yang harus dibedakan, kelompok salafi sama manhajus salaf. Kelompok salafi dan manhajus salafi. Iya. Kewajiban setiap muslim itu ya, ngikuti manhajus salaf. Dan tidak ada keharusan untuk harus mengikuti komunitas salafi atau kelompok salafi. Ya. Dan itu sebenarnya pelajaran sangat dasar di orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhajus salaf, bahasanya ini adalah manhaj dan bukan kelompok gitu. Ya, jadi tidak dikotak-kotak oleh kotak-kotak apapun itu. Siapa saja yang berjalan di atas jalan ini maka dia adalah orang yang berada di atasnya gitu. Meskipun dia tidak menyebutkan dirinya salafi atau bahkan tidak menyebut dirinya salafi. Ketika dia berjalan di atas jalan ini maka dia salafi gitu. Dan salafi tidak harus maksum, tidak punya kekurangan. Sehingga kalau pakai teori dasarnya sebenarnya salafi itu sangat terbuka karena manhaj dia. Satu metode gitu. Bukan kelompok tertentu, kelompok pengajian tertentu, bukan gitu. Sehingga kalau kita baca bukunya Buya Hamka, itu beliau sangat banyak sekali ngutip manhajus salaf, kami di atas ngikutin salaf. Jadi beliau sudah mempopulerkan kalau dalam bahasa sekarang salafi gitu. Jadi dan itu yang diajarkan oleh Haji Rasul ayah beliau gitu. Yang sehingga salafi yang benar itu ya sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi bukan kelas satu kelompok tertentu gitu. Orang boleh jadi orang itu tidak di kelompok salafi namun dia itu di atas manhajus salaf. Dan boleh jadi orang itu dia nempel ke kelompok salafi namun sebenarnya salafi. Itu ya, ternyata dia tidak di atas manhajus salaf gitu. Sehingga kalau pakai konsep dasar ini, maka apa yang terjadi pada diri saya itu sebenarnya ya fans saja, gak ada masalah gitu. Bukan pergeseran ya, bukan pergeseran, namun malah balik kepada on the track gitu. Balik on the track gitu. Bahasanya manhaj salaf itu tidak terkungkung pada terkungkung pada kelompok. Gitu. Dan itu pesan dari saya Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sendiri gitu. Jadi kalau pakai sudut pandang ini gitu, maka sederhananya manhajus salaf itu orang yang kemudian fokusnya kepada tauhid. Fokusnya pada tauhid. Dan kemudian yang kedua anti syirik. Dan yang jadi parameter hidupnya itu sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, kemudian anti bid'ah. Anti bid'ah. Nah, sudah itu salafi.
Dan tentu itu tidak mungkin kecuali tanpa cinta sahabat dan salafus soleh. Cinta sahabat dan salafus soleh. Iya. Tauhid, anti syirik, terus kemudian fokusnya anti bid'ah, kemudian ya, bagaimanakah memegangi sunnah Nabi, ajaran Nabi. Udah. Tentu saja cinta pada sahabat dan salafus soleh tadi. Betul. Itu ya. Siapa yang megangi 4 atau 5 poin itu salafi secara manhajan. Apapun organisasinya, kelompoknya. Betul sekali. Asal di atas manhaj itu. Iya, atas di situ. Atas poin-poin ini dipegangi. Nanti kan ada perselisihan, nanti ada istihad, ada rincian-rincian. Yang tidak ada orang yang bebas dari kesalahan itu. Betul. Jadi boleh jadi dia secara ormas di Persis, dia di Muhammadiyah, bahkan di NU atau kemudian di yang lainnya. Nah, itu asal punya 4 prinsip tadi dan dia jujur dengan hal itu, jujur dengan hal itu, tulus dengan itu semua gitu. Maka dia di atas manhaj salafi ya, manhaj salaf tadi itu ya. Saya hindari kata-kata salafi supaya nggak rancu antara kelompok dan manhaj. Dengan manhaj. Okay. Gitu. Kadang kalau disebut salafi itu sudah menjadi hak paten. Image-nya ke sana kelompok gitu ya. Iya. Terus kemudian letaknya di mana toleransi terhadap perbedaan pandangan, entah secara fikih kah, secara macam-macam lah, kan secara kalam atau secara ini masih mungkinkah di manhaj salafi yang manhajnya nih dimungkinkan terjadinya akomodasi terhadap perbedaan-perbedaan pandangan secara entah teologi, entah fikih, entah yang lain-lain gitu. Kalau fikih sangat mungkin untuk fikih jelas-jelas sangat terbuka gitu. Ya, istilahnya patokan manhajus salaf di era belakangan kan saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau menegaskan kalau beliau itu mazhabnya Hambali, menghormati mazhab-mazhab yang lainnya. Hanya prakteknya saja kemudian fatwa ulama tertentu dari mazhab Hambali kemudian dipaksakan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri kepada manhajus salaf kepada yang lainnya. Akhirnya ada perilaku tidak toleran gitu. Dan aslinya beliau sendiri menegaskan bahasanya fokus beliau pada akidah gitu. Gimana akidah yang benar. Kalau masalah pilihan fikih ya orang tuh longgar. Orang longgar ya. Ya. Seperti persis sekali sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa engkau tidak nulis buku tentang fikih? Buku beliau itu bahasnya tentang masalah akidah gitu. Misalnya Minhaj Sunnah Nabawiyah itu membantah Syiah Rafidhah. Dan kitab besarnya Darut Ta'arud Al-Aql wan Naql itu membahas asasut taktisnya Ar-Razi, bantah itu. Farudah Ar-Razi. Iya, ngarap untuk Ar-Razi di kitabnya. Takalim dia. Iya, taksisut takdis. Nah ini Ibnu Taimiyah itu fokusnya buku-bukunya di buku-buku yang beliau tulis di akidah. Kenapa engkau tidak nulis buku khusus secara untuk fikih gitu? Dan memang realitanya hampir-hampir beliau tidak punya buku. Kecuali ternyata belakangan kemudian muncul, ternyata beliau punya Sarah Umdatul Fiqh, Fikih Hambali. Majmu' itu kan kumpulan fatwa. Itu kumpulan fatwa. Oh iya, kumpulan fatwa. Iya. Tapi beliau bukan punya buku khusus. Dimaksudkan untuk menulis buku itu gitu enggak ya? Iya. Tanya jawab, direkam, ditulis. Kompilasi. Akhirnya jadi kompilasi gitu. Tapi buku khusus kan enggak ada. Jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan amal fikih fa amruhun yasir. Amrun yasir, perkara yang masalah fikih itu sepele gitu. Amrun yasir itu masalah hukum itu sepele. Man yuqalidu imaman min a'immatil muslimin. Siapa yang taklid mengikuti salah satu imam sudah selesai, tidak apa-apa. Gitu ya. Se-fleksibel itu di sisi fikih. Iya. Yang masalah itu akidah gitu kata Ibnu Taimiyah. Masalah itu yang jadi masalah itu akidah, maka saya fokusnya di akidah gitu. Nggak punya buku khusus masalah fikih.
Oke. Jadi kalau jadi dari panutannya Salafi semacam orang-orang yang intisab menisbatkan kepada manhajus salaf semacam Syekhul Islam Taimiyah, keributan masalah fikih itu nggak perlu. Gitu. Itu sebuah penyimpangan dari on the track itu malah penyimpangan itu. Nah kalau itu di sisi fikih, kalau di sisi yang tadi itu, yang sempat kita singgung di awal, kan tadi ada diskusi tentang istiwaul arsy tadi itu. Artinya kan istilahnya ini di level teologinya gitu ya. Kalau manhaj salaf, katakan ada yang pro pada takwil, ada yang tidak takwil gitu. Itu kira-kira manhaj salaf gimana menyikapi perbedaan di sisi akidah yang seperti ini? Ya kalau kembali ke Ibnu Taimiyah, beliau secara sikap itu kan fleksibel gitu. Beliau toleran gitu. Beliau di samping beliau banyak nulis dan itu jihad beliau. Beliau kan juga jihad perang. Dan yang membersamai, dan beliau bersama bukan perangnya itu bukan dengan semuanya orang Salafi, semua yang seakidah dengan beliau 100% kan enggak. Ya didominasi juga banyak orang-orang Asy'ariyah gitu. Gitu. Bahkan ketika ada kejadian yang menarik yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin. Ya, ketika musuh besarnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Bahkan dialah yang kemudian memprovokasi penguasa zaman itu untuk menjebloskan Ibnu Taimiyah ke dalam penjara. Nah itu tentu secara akidah nggak cocok sama Ibnu Taimiyah, gitu kan? Nah itu ketika dikabari oleh Ibnul Qayyim atau yang lainnya, ngasih kabarnya dengan nada gembira gitu, besarmu udah meninggal gitu. Muridnya dimarahi sama Ibnu Taimiyah. Sama Ibnu Taimiyah dimarahi. Ya, kamu jangan ngomong gitulah. Gitu. Kemudian setelah dikabari, kemudian beliau ke keluarganya dan mengungkapkan takziah, datang ke keluarganya. Ke keluarganya, kemudian ikut belasungkawa dan mengatakan, saya pengganti ayah kalian. Kalau ada urusan apa-apa, ada perlu biaya apa-apa, ngomong saja ke saya. Saya akan cukupi kalian. Nggak usah khawatir masalah kehidupan yang akan datang. Gitu. Itu kepada musuh besarnya gitu. Sesengit itu ya perbedaan awalnya ya ketika masa hidupnya gitu kan. Betul. Pandangan dalam soal agama gitu. Ya itu nggak mungkin kalau, dan itu bukan beliau cuma basa-basi, memang asli gitu. Beliau tulus dari hati. Artinya orang beliau itu orang yang kalau beliau sendiri itu orangnya longgar gitu kan. Orangnya longgar. Hatinya itu hati orang toleran, luas gitu. Ya. Hati yang luas. Dan itu orang yang toleran gitu. Sampai di lanjutannya cerita, Ibnu Qayyim mengatakan kami murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Itu lebih istilahnya ngiri dengan musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah. Kami itu ngiri, yang jadi muridnya itu malah ngiri sama dengan musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah, dan itu mesti beda akidah. Sebab? Karena beliau itu dengan musuh-musuhnya luar biasa baiknya. Seperti tadi. Beliau siap kemudian menjamin kehidupan anak-anak dari orang yang memusuhi beliau, yang memprovokasi penguasa untuk menjebloskan beliau ke penjara, atau bahkan sampai memprovokasi penguasa untuk ngasih hukuman mati kepada beliau. Malah beliau katakan, aku pengganti ayah kalian. Luar biasa ya. Insyaallah itu. Masalah hidup kan yang dikhawatirkan ketika ayah meninggal dunia kan masalah nafkah. Betul. Zaman dulu nggak ada wanita karir, nggak ada ini kan. Betul kan, masih sangat terbatas. Iya. Nggak ada bisnis online dan sebagainya. Kan yang dikhawatirkan masalah nafkah. Maka beliau katakan, ya, masalah kebutuhan saya pengganti ayahmu. Gitu. Mestinya yang kayak gini nih yang diteladani. Iya.
Iya betul. Jadi secara sikap kan itu enggak masalah. Gitu. Artinya di sisi fikih tadi itu siapapun a'immah yang ikuti saja gitu. Iya. Dalam konteks mungkin ada perbedaan pandangan soal-soal yang berkenaan tadi itu istiwa atau tidak dan segala macam asyariah atau yang lain gitu. Ya perbedaan, tapi begitu persaudaraan sesama muslim gak putus gitu. Betul. Jadi kalau beliau meletakkan istilahnya keributan di sisi akidah itu sebagai polemik akademik saja. Polemik akademik ya. Iya. Levelnya di sisi akademik. Betul. Sisi akademik. Beliau tidak kemudian memprovokasi orang awam untuk geruduk sana. Ya, geruduk sini, geruduk sana, geruduk sini gitu. Enggak, beliau tidak melibatkan orang awam. Oke. Beliau menghadapi tokoh-tokohnya langsung diskusi atau bantah berbantah gitu. Tapi tidak di sisi kemudian yang jadi masalah itu kan ngajak-ngajak orang awam untuk ribut itu dan akhirnya jadi masyarakat terbelah gitu. Dan orang awam kan kadang diombang-ambingkan itu terserah siapa yang bawa. Siapa yang paling keras teriakannya dia diikuti orang awam dan itulah orang awam gitu. Jadi apakah itu yang kemudian juga menjadi manhaj dari Ustadz Aris gitu? Kalau saya lihat tadi itu di Instagramnya kan ada ceramah tentang toleransi sekarang bersilaturahimnya pengajiannya di hampir semua komunitas tuh ada. Nah, ada bendera Nahdliyin di belakangnya di Zoom kalau nggak salah. Di sini di kalangan Muhammadiyah juga yang jadi pegangan itu tadi berarti ya. Iya, kembali ke on the track. Ya, Manhajus Salaf itu ya istilahnya asalkan semangat dalam masalah tauhid, anti syirik. Ya tapi betul-betul syirik, jangan nanti kemudian ada rinciannya ya. Syirik yang kemudian tidak bermudah-mudah orang untuk memberikan label syirik tanpa dasar yang jelas. Tidak menyirikkan yang bukan syirik gitu. Betul, ya. Gitu. Kemudian semangat dengan sunnah, tuntunan Nabi, ajaran Nabi, kemudian anti bidah itu. Tapi ada pemicunya nggak yang membuat jenengan balik on the track tadi itu? Momen apa kalau boleh tahu? Kalau itu menurut saya adalah rasa cinta Allah gitu ya. Untuk ada peristiwa yang kemudian saya sebagai seorang guru kok kemudian merasa diperlakukan tidak semestinya dengan orang-orang yang dulu saya ajari, kemudian bahkan mereka juga mengakui saya sebagai gurunya gitu. Ya, kembalilah wahai guru, kembali kemana gitu. Kembali kemana, siapa yang kemudian menghabisi dan siapa yang pergi gitu. Gitu. Ya itu bentuk cinta Allah gitu. Cinta Allah. Terus dan kalau orang itu yang ngaji ke saya, yang ngajinya yang rutin ikut ngaji saya, dia mesti tahu. Sebenarnya saya itu sejak dulu tidak kemudian selalu selaras dengan hal-hal yang mainstream di teman-teman yang menisbatkan diri atau kemudian yang jadi satu komunitas salafi gitu. Iya. Saya misalnya dulu sekali teman-teman salafi itu kan anti nyoblos pemilu. Golput. Iya. Dan itu tahun 2000-an tuh kencang sekali gitu. Sampai ada juga murid ngaji saya yang sampai ngadu ke saya karena dia nyoblos itu kemudian diboikot sama teman-teman kosnya gitu. Gitu ya. Ngadu ke saya gitu. Dan saya kalau yang istilahnya ngaji saya sama saya sejak dulu tahu saya sejak dulu nggak sepakat dengan hal ini. Gitu. Apa dianggap apa nyoblos pemilu di waktu pemilu itu? Dianggap sebagai penyimpangan dari Manhajus Salaf. Karena dulu nggak ada coblosan gitu. Iya. Nggak ada coblosan itu kemudian itu adalah piranti demokrasi yang asasnya itu tidak sesuai dengan Islam gitu. Terus kemudian tentang ulama salafi kontemporer sendiri kan dalam masalah hukum mencoblos itu berselisih pendapat gitu. Nah ketika itu yang berkembang di sini itu pendapatnya Syekh Mukbil yang mengharamkan mencoblos.
Begitu yang diterima satu sisi ya itu yang dipegangi gitu. Terus itu yang dipaksakan kepada semua jamaah yang jamaah, dan itu mainstream pendapatnya demikian. Dan sejak ini ada, saya nggak kemudian ikut-ikutan. Saya tahu kalau misalnya Syekh Utsaimin itu membolehkan mencoblos, bahkan mewajibkannya. Iya, ketika beliau dimintai fatwa tentang pemilu di Kuwait, ya, beliau mengatakan wajib nyoblos, pilih yang terbaik yang ada, gitu. Namun ya itu pendapat semacam ini karena anti mainstream ya saya tidak publis, tapi orang-orang dekat saya atau orang yang ngaji itu tahu, gitu. Saya orang yang longgar gitu di bab ini, tidak kemudian langsung pasang negatif gara-gara perbedaan pendapat semacam ini. Gitu. Artinya berbeda dengan yang mainstream pun sudah pernah dialami gitu. Iya. Gitu. Pernah ditempuh jalan itu. Oke, kita ngobrol udah lumayan ini. Sudah berapa jam? Mungkin terakhir ini, ke depan kalau jenengan punya entah impian atau aspirasi, pengennya tuh dakwah Islam di Indonesia itu yang seperti apa sih? Di dakwah Islam yang di Indonesia yang paling cocok itu dalam pandangan saya mengacu kepada model Islam wasati yang dicanangkan oleh MUI sejak tahun 2015. Gitu ya. Jadi Islam moderat ya ala MUI gitu. Ala MUI. Ya, istilahnya tetap ya nanti bedakan ruang publik dengan bukan ruang publik gitu. Ya kalau orang itu mau di dalam komunitasnya ya mau terserah, mau ngomong ya terserah, tapi kalau di ruang publik ya jaga bahasa komunikasi publik gitu. Betul. Ya, terus ya tidak kemudian semangatnya nyerang yang berbeda, memusuhi yang berbeda gitu. Umat untuk diajarkan tentang toleran dengan yang berbeda. Kita bisa berbeda dengan istilahnya, kita bisa baik-baik saja dengan non-muslim, satu kerjaan, satu kantor, satu kampus, itu bisa makan siang bareng, bisa ngeteh bareng. Kenapa dengan yang sesama muslim tidak bisa gitu? Yeah. Justru susah ya kadang kalau sesama seharusnya kan justru lebih bisa bertoleransi gitu dengan perbedaan. Oke. Yeah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Atas berbagi pengalaman hidupnya, perjalanannya. Juga tadi inspirasi dakwahnya gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bermanfaat dan sehat terus. Amin. Demikian juga jangan kapok, jangan lelah, sehat terus dalam menebarkan kebaikan, pencerahan untuk umat. Amin. Demikian juga Pak Sifa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi makasih. Kita kapan-kapan ngobrol lagi. Insyaallah. Topik. Siap menunggu undangan Pak Sifa. Topiknya apa dulu? Oke deh. Begitu untuk sahabat Wonder Home people, kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya dengan Ustadz Aris atau Ustadz yang lain juga untuk bisa berbagi literasi, berbagi pencerahan, berbagi pengetahuan maupun inspirasi hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.